Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar lagi yaitu pelajaran Kurdis ya. Tapi sebelumnya marilah kita untuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di pelajaran Kurdis kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Zalzalah. Nah, kemarin kita sudah mengenal tentang surah Al-Zalzalah ya. Sekarang kita akan kandungan surat Al-Zalzalah atau Az-Zalzalah. Nah, pada ayat 1 dan 2 menjelaskan gambaran hari kiamat. Allah Maha Kuasa, Dia menguncang bumi dan dengan hebat dan dahsyatnya. Apabila ketika bumi mengeluarkan segala kandungannya, manusia panik dan ketakutan. Mereka terheran-heran menyaksikan peristiwa yang di luar akal mereka. Jadi ayat 1 dan 2 menjelaskan gambaran tentang akan adanya kiamat. Ini ada hubungannya dengan surat Al-Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah itu hari kiamat, nah kalau ini kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ayat 1 dan 2 menjelaskan gambaran bagaimana tentang adanya kiamat. Selanjutnya, kandungan surat ayat Az-Zalzalah ayat ketiga menjelaskan keadaan manusia yang selama di dunia tidak mengimani datangnya hari kiamat. Mereka tercengang, bingung, dan gelisah, bahkan bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya pada bumi ini? Nah, di dalam ayat 2 ini menerangkan, dalam ayat 3 menerangkan bahkan adanya kiamat. Mereka yang tidak mengimani tentang adanya kiamat itu tidak adanya datangnya kiamat itu, mereka bahkan tercengang-cengang, kaget, ada apa ini? Tapi kalau yang orang-orang yang beriman bakal akan tahu, oh ini adalah kiamat. Ketika ada musibah apapun, itu pasti orang-orang yang beriman mengimani tentang adanya kiamat tidak akan heran. Tapi kalau orang-orang yang tidak mengimani tentang adanya kiamat pasti akan heran. Ada apa ini? Ada kejadian apa ini? Nah, pasti maka akan tercengang-cengang. Selanjutnya ayat keempat dan kelima menjelaskan bumi menyampaikan kabarnya kepada manusia bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah alamiah, melainkan perintah Allah. Jika Allah berkehendak, maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Coba ayat keempat dan kelima, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha faqalal insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Nah, ayat ke-5 dan ke-6, ayat ke-4 dan ke-5 ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika ada kiamat itu kehendak Allah, bukan kehendaknya bumi, bukan kehendaknya bukan kehendaknya manusia, tapi ini adalah kehendak Allah. Makanya kita harus mengimaninya benar-benar kepada hari kiamat, karena nanti ketika itu bumi akan mengeluarkan lahar-laharnya dari perut-perutnya bumi. Ketika itu manusia akan tercengang-cengang ya. Ada apa ini? Seperti itu. Selanjutnya ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa pada hari itu manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ketika manusia bangkit dari kubur terbagi dua kelompok, yaitu beruntung dan yang celaka. Setelah manusia hancur, nah ini menceritakan tentang kiamat. Setelah bumi hancur, makhluk-makhluk semuanya pada meninggal, maka oleh Allah dihidupkan kembali. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan, tidak akan
tidak akan hidup kembali, tapi manusia akan hidup kembali. Manusia setelah bumi ini dihancurkan semuanya, maka manusia akan dihidupkan kembali. Cuman ketika manusia dihidupkan kembali ada dua golongan, ada dua kelompok. Yang pertama kelompok yang beruntung, yang kedua adalah kelompok yang celaka. Bagaimana orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang-orang yang ketika di dunianya berbuat amal baik, berbuat iman kepada Allah, berbuat ibadah kepada Allah. Tetapi kelompok orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang ketika di dunianya tidak berbuat baik, berbuat maksiat, atau tidak beribadah kepada Allah, tidak mengimani kepada adanya Allah, maka itu akan dimasukkan kepada neraka. Orang-orang yang beruntung akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-7 yang 8 menjelaskan bahwa semua perbuatan manusia sekecil apapun akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Mereka mendapatkan balasannya yang baik atau buruk. Nah, ketika kita berbuat baik di dunia, walaupun sekecil apapun akan dibalas. Sebaliknya juga, kalau mereka di dunia hidup di dunianya berbuat jelek, kejelekan, maka oleh Allah juga akan dibalas dengan kejelekan juga. Makanya tergantung kita amal-amalnya. Dari sini, dari kita mulailah sekarang berbuat baiklah dengan benar. Walaupun sekecil apapun, insya Allah oleh Allah akan dibalas. Nah itu. Untuk selanjutnya dari penjelasan di atas yang tadi, bisa kita simpulkan apa isi kandungannya. Yang pertama, guncangan bumi yang dahsyat pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat akan ada guncangan yang sangat dahsyat sekali ya, yang sangat dahsyat. Kita harus mengimaninya ya, harus mengimaninya. Yang kedua, bumi mengeluarkan beban berat yang di kandungannya. Artinya ketika hari kiamat nanti bumi akan mengeluarkan dari perut bumi teh, yaitu kalau gunung misalkan gunung akan meletus, mengeluarkan lahar. Nah itu akan keluar nanti pada hari kiamat. Yang selanjutnya, keadaan manusia yang panik dan terheran-heran karena peristiwa ini di luar akal manusia. Memang kalau manusia tidak mengimani, kalau kita tidak mengimani akan datangnya hari kiamat, pasti akan terheran-heran. Ya, akan terheran-heran ketika itu. Ya, ada apa ini? Tapi kalau sebaliknya, kalau orang yang mengimani, berarti ini adalah kiamat. Tuh. Selanjutnya, Allah Maha Kuasa untuk memerintahkan kehancuran bumi. Jadi itu kehendak Allah, bukan hancurnya bumi, itu bukan kehendak manusia atau makhluk. Nah, tapi ini kehendak Allah. Kalau kata Allah hancur, maka hancurlah. Kalau kata Allah tidak hancur, maka tidak akan hancur. Maka disebut dengan kun fayakun. Itu kalau kata Allah hancurlah. Lanjutnya, manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, setelah manusia hancur, mati semuanya, maka oleh Allah akan dibangkitkan semuanya dari kubur. Dari kalau manusia sudah pakai kubur, itu ada dua kelompok. Ada orang yang bahagia dan ada orang yang celaka. Orang yang bahagia akan dimasukkan ke surga, orang yang celaka akan dimasukkan ke neraka. Manusia akan dikumpulkan untuk diberi balasan atas perbuatan mereka, baik atau buruk. Itu disebut di alam mahsyar. Demikianlah penjelasan tentang kandungan surat Al-Zalzalah. Ya, dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.